Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Erofilatika, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan dayanya kita dapat membuat video presentasi untuk memenuhi tugas perkuliahan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berusaha mengerjakan tugas ini dan hasilnya dengan maksimal, dan saat ini kami akan memaparkan dan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan supplier. Di sini analisis kita yaitu mengambil pemilihan supplier tahu terbaik terhadap UMKM Tahu Crispy. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu dari saya Devin Dalia dengan NIM 245. Ada Irfan Basoni dengan NIM 220, ada Afikur Rahma Awalia dengan NIM 223, dan ada Trilistiana dengan NIM 231. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kita harus memilih supplier tahu crispy. Pembahasan yang selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan bahan baku, supplier, dan kriteria apa saja dalam pemilihan supplier. Setelah itu, kita akan menganalisis atau memberitahukan hasil dalam perhitungan bagaimana cara untuk memilih supplier terbaik. Sebelumnya, untuk pengertian yang pertama akan dijelaskan oleh Irfan Basori. Saya akan membahas mengenai mengapa harus memilih supplier tahu crispy. Karena supplier bahan baku yang memiliki kualitas yang konsisten, pengiriman yang tepat waktu, jumlah sesuai dengan pesanan adalah kriteria dari pemilihan supplier yang baik dan berdampak pada proses produksi tahu crispy, sehingga menghasilkan olahan tahu crispy yang memiliki rasa kualitas serta mutu produk yang baik pula. Sebelumnya saya akan membahas pengertian terkait bahan baku, supplier, dan dasar teori pemilihan supplier. Nah, bahan baku adalah persediaan yang dibeli perusahaan untuk proses menjadi barang setengah jadi. Akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Saya akan membahas bahan baku, supplier, dan dasar teori pemilihan supplier. Pengertian dari Samsudin 2001 terkait bahan baku adalah persediaan yang dibeli perusahaan untuk proses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Supplier menurut Pujawan 2005, di mana perusahaan mampu maupun individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Dasar teori pemilihan supplier ada 5 kriteria. Yang pertama, kriteria harga, kriteria kualitas, kriteria ketepatan pengiriman, dan kriteria ketepatan jumlah kuantitas. Dan terakhir yaitu kriteria pelayanan atau customer care. Dalam pengambilan keputusan kita menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. AHP sendiri adalah metode untuk memecahkan sesuatu yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling penting guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Nah, kelebihan AHP sendiri ada 3 di sini. Yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih. Di sini kita menggunakan penelitian desain hierarki proses dengan pemilihan supplier tahu terbaik. Ada 5 kriteria. Yang pertama ada harga, kualitas, pengiriman, kuantitas, dan pelayanan. Dan selanjutnya kita juga memiliki 3 alternatif. Yang pertama supplier A, yang kedua supplier B, dan yang ketiga supplier C, di mana keterangannya supplier A adalah tahu Pak Ucok, supplier B tahu Purwirna, dan supplier C tahu Pak Dar. Dan di sini adalah struktur gambarnya. Di sini kami menggunakan 4 metode penelitian.
Yang pertama, melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh supplier. Yang kedua, melakukan pembobotan dari setiap kriteria dan subkriteria. Pembobotan kriteria dan subkriteria ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari masing-masing kriteria dan subkriteria yang akan dilakukan sebagai nilai perbandingan berpasangan. Dan yang ketiga, melakukan pembobotan supplier. Pembobotan supplier ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari masing-masing supplier yang akan dilakukan sebagai nilai perbandingan supplier satu dengan supplier yang lain. Dan yang keempat, terakhir adalah pemilihan supplier. Terpilihnya supplier terbaik bagi pelaku usaha. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Langkah ini kami menggunakan sebuah kuesioner. Kuesioner merupakan rangkuman hasil dari beberapa penelitian tentang kriteria dan subkriteria dalam pemilihan supplier yang didapatkan dari wawancara pada pemilik usaha UMKM Tahu Crispy mengenai kriteria dan subkriteria yang dianggap penting dalam memilih supplier. Selanjutnya ada penilaian skala tingkat kepentingan. Penilaian ini menggunakan skala dengan skor 1, 3, 5, 7, dan 9. Dari skala tingkat kepentingan 1, memiliki definisi sama penting dengan keterangan kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. Dari skala tingkat kepentingan 3, memiliki definisi sedikit lebih penting dengan keterangan pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibanding dengan pasangannya. Dari skala tingkat kepentingan 5, memiliki definisi lebih penting dengan keterangan pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. Skala tingkat kepentingan 7 memiliki definisi sangat penting dengan keterangan satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan pasangannya. Dari skala tingkat kepentingan 9 memiliki definisi mutlak dan lebih penting dengan keterangan satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Selanjutnya, dari skala tingkat kepentingan 2, 4, 6, dan 8 memiliki definisi nilai tengah dengan keterangan diberikan apabila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan. Selanjutnya, terdapat hasil pengolahan data AHP. Yang pertama, dengan menentukan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Pada tahapan ini dilakukan pemberian bobot pada perbandingan berpasangan antara kriteria untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak, yaitu menggunakan icon atau konsistensi rasio. Dalam mengencangkan konsistensi data ini menggunakan derajat skalanya adalah 10%, di mana data dianggap baik jika nilai CR-nya kurang dari sama dengan 0,1. Untuk mengecek icon atau konsistensi rasio data responden, berikut ini ditampilkan nilai icon atau konsistensi rasionya. Selanjutnya, hasil dari matriks perbandingan berpasangan antara kriteria menghasilkan high risk comparison antara kriteria yang telah dikombinasikan. Sebelum kita mengetahui hasil data dari kombinasi, kita harus melakukan pengolahan data dari beberapa responden. Di sini kami menggunakan 4 responden. Dan untuk menghitung, kami menggunakan aplikasi Expert Choice dengan langkah sebagai berikut. Untuk mengetahui pairwise comparison antar kriteria yang telah dikombinasi, sebelumnya kita harus memasukkan data dari satu persatu responden. Agar di sini ada 4 responden, kita bisa mengeklik ini, lalu edit, add partisipan. Karena kita menggunakan 4 responden, jadi di sini kita tulis 4 lalu di OK. Setelah di OK akan muncul P2, P3, P4, dan P5. P2 yaitu responden 1, P3 responden 2, P4 responden 3, dan P5 adalah responden keempat. Untuk menghitungnya yaitu memasukkan data satu persatu mulai dari P2 yaitu responden 1.
Di sini ada 5 kriteria, yaitu harga, kualitas, pengiriman, kuantitas, dan pelayanan. Untuk menentukan bobot-bobot dari masing-masing kriteria, yaitu kita menggunakan 3:1. Di sini telah kita isi datanya sesuai dengan kuesioner yang telah kita wawancara kepada para pelaku UMKM Tahu Crispy, dan terciptanya incon dari responden 1 yaitu 0,07 yang artinya konsisten atau dapat diterima. Setelah itu kita akan menentukan alternatif supplier. Di sini bisa ada tanda A+ yang artinya add alternatif dapat menambahkan alternatif. Kita di sini menggunakan 3 alternatif yaitu supplier A, supplier B, supplier C. Jika ingin menambahkan alternatif, kita bisa langsung di OK. Untuk mengetahui bobot harga dari setiap masing-masing supplier A, B, C, kita dapat 3:1 dimulai dari kriteria harga pada responden pertama. Di sini didapatkan incon yaitu 0,07 yang artinya konsisten. Begitu juga seterusnya pada kualitas, pengiriman, kuantitas, dan pelayanan. Setelah semuanya selesai, lalu pindah ke B3 atau responden kedua. Pindah ke B3 atau responden kedua, lalu sama halnya seperti tadi yang dilakukan oleh P2 atau responden pertama. Setelah P2, P3, P4, P5, setelah diisi datanya mulai dari goal pemilihan supplier terbaik dari 5 kriteria dan supplier dari tiap kriteria, lalu dikombinasikan. Untuk kombinasi sendiri adalah caranya tekan gambar yang ada gambar orangnya, yaitu dikombinasi dengan combine individual lalu dibot. Hasil akan otomatis terkombinasi mulai dari responden pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini bisa dilihat ini telah dikombinasikan hasilnya. Dan inkonsistensinya terdapat 0,02 yang artinya konsisten atau dapat diterima. Dan di mana kita mengetahui nilai eigen kriteria. Nilai eigen kriteria yaitu menunjukkan bahwa manakah bobot dari kelima kriteria ini yang paling tertinggi. Bisa dilihat di sebelah sini. Kita klik, lalu di sini terdapat 0,164, 0,357 dan seterusnya. Dan di sini sesuai dengan tabel bahwa yang tertinggi terdapat pada kualitas dengan bobot 0,0357 pada expert choice. Jika dihitung secara manual, hasilnya sama, akan tetapi kalau tidak sama pasti hanya adanya selisih sedikit pada koma di belakangnya saja. Jadi secara tidak langsung itu hasilnya akan sama saja, entah itu menggunakan manual atau expert choice. Dan untuk susunan hierarki yang telah digambarkan ini mengambil dari sini, mulai dari harga, kualitas, pengiriman, kuantitas, datanya terdapat dari sini. Ya, untuk selanjutnya yaitu menghitung konsistensi matriks kriteria. Kalau di expert choice, bagaimana kita dapat mengetahui konsistensi matriks kriteria yaitu pada sintesis result. Untuk mengetahui konsistensi matriks kriteria, kita bisa klik di sintesis result, yaitu tentang mengetahui overall inkonsistensi. Di sini 0,02, artinya konsisten. Dapat dilihat di sini bahwa overall inkonsistensi yaitu 0,2 bahwa dapat diterima atau konsisten. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghitung bobot akhir atau pemilihan supplier yang paling tepat terhadap UMKM Tahu Crispy. Dan goals yang didapatkan yaitu supplier A dengan bobot akhir 0,365, supplier B dengan bobot 0,305 dan supplier C dengan bobot 0,330. Dapat dilihat bahwa supplier A mendapatkan bobot tertinggi sehingga supplier terbaik jatuh kepada supplier A atau tahu Pak Ucok. Selanjutnya kami akan menghitung bobot kriteria
vektor dengan langkah, yaitu hasil pay risk comparison antara kriteria dibagi dengan total semuanya pay risk comparison antara kriteria seperti tabel berikut. Selanjutnya, menentukan eigen kriteria untuk mengetahui kriteria yang mana memiliki bobot tertinggi. Jika menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menjumlahkan baris ke samping lalu dibagi dengan jumlah kriteria. Nah, seperti tabel yang dicontohkan tersebut, yaitu hasil yang pertama 0,162 ditambah 0,188 ditambah 0,129 ditambah 0,215 ditambah 0,135 dan dibagi 5 dari jumlah kriterianya. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa bobot tertinggi yaitu kualitas dengan hasil 0,355. Berikut adalah susunan hierarki dengan bobot kriteria pemilihan supplier tahu terbaik dengan bobot harga sebesar 0,166, dengan bobot kualitas sebesar 0,355, dengan bobot pengiriman sebesar 0,115, dengan bobot kuantitas sebesar 0,070, dan yang terakhir yaitu bobot pelayanan sebesar 0,294. Baik, setelah diketahui nilai eigen, maka matriks selalu akan dikaitkan dengan matriks pada nilai eigen. Seperti yang tertera pada PowerPoint, yaitu menggunakan matriks pada nilai eigennya itu dikalikan. Jika menggunakan cara manual, baris dikali kolom lalu ditambahkan. Maksudnya bagaimana? Yaitu misalkan 1 dikalikan 0,166, lalu ditambah 0,508 dikalikan 0,355 dan seterusnya. Sehingga pada baris pertama menghasilkan hasil yaitu 0,833. Cara ini bisa digunakan dengan cara menggunakan Microsoft Excel juga hingga menggunakan rumus. Tetapi paling mudahnya yaitu menggunakan expert choice, sehingga kita tidak perlu hitung manual tetapi sudah tahu perhitungan yang akan dihasilkan. Dan selanjutnya yaitu menghitung konsistensi matriks kriteria. Kenapa kita menghitung konsistensi matriks kriteria? Matriks kriteria karena kita harus mengetahui apakah hasil yang didapatkan yaitu kurang dari 0,10. Karena kalau lebih dari 0,10 yaitu hasilnya tidak konsisten atau tidak dapat diterima. Dan di sini langkah pertamanya yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus sebagai berikut yang tertera di PowerPoint. Dan untuk itu hasil yang kita dapatkan dari analisis pemilihan tahu crispy ini rumusnya yaitu dengan hasil 1/5 di dalam kurung yaitu 0,833 per 0,166 ditambah 1,812 ditambah per 0,355 dan begitu seterusnya. Lalu hasilnya yaitu terdapat 25,349. Hasil 25,349 tersebut dibagikan dengan 1/5 dan mendapatkan hasil yaitu 5,069. Dan untuk mengetahui indeks konsistensi yaitu dengan menghitung sebagai rumus berikut yaitu CI dengan hasil tadi 5,069 dikurangi 5 dan per 5 dikurangi 1 dan dengan hasil 0,069 dibagi 4 dan hasilnya yaitu 0,017. Dan selanjutnya untuk menghitung rasio konsistensinya yaitu dengan cara 0,0174 dibagi 1,12. Kenapa kita menggunakan 1,12? Karena dalam aturannya jika 5 kriteria yaitu harus menggunakan 1,12. Jadi hasilnya 0,0156. Dan sudah tertera hasilnya, kita menemukan hasil 0,156. Hasil perhitungan tersebut dari rasio konsistensi menunjukkan hasil tersebut yaitu 0,0156 menunjukkan bahwa kurang dari 0,10 sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Selanjutnya yaitu menghitung bobot akhir. Menghitung bobot akhir gunanya untuk mengetahui supplier mana yang paling tepat dan konsisten untuk dijadikan supplier tahu terbaik terhadap UMKM tahu crispy. Di sini kita menggunakan aplikasi Expert Choice dalam menyimpulkan bobot akhir. Dari perhitungan Expert Choice dapat disimpulkan
bahwa supplier A memiliki bobot akhir 0,365 atau 36,5%. Supplier B memiliki bobot akhir 0,305 atau 30,5%. Dan supplier C memiliki bobot akhir 0,330 atau 33%. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa supplier A memiliki peringkat tertinggi atau peringkat pertama, lalu disusul oleh supplier C dengan peringkat kedua, dan yang terakhir adalah supplier B. Jadi dapat disimpulkan bahwa supplier A adalah supplier yang paling konsisten dan yang paling tepat untuk memenuhi supplier tahu terbaik pada UMKM Tahu Crispy, karena supplier A memiliki bobot akhir yang paling tertinggi yaitu 0,365%, 0,365 atau 36,5%. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari beberapa kesimpulan dari berbagai materi yang dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode AHP menggunakan aplikasi Expert Choice didapatkan hasil perbandingan yang cukup konsisten dalam pemilihan supplier tahu terbaik dengan 5 kriteria, yaitu yang pertama kriteria harga, kualitas, pengiriman, kuantitas, dan pelayanan. Maka supplier A mendapatkan nilai 36,5%. Dan supplier B mendapatkan nilai 30,5%, dan supplier C mendapatkan nilai 33%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa supplier A atas nama tahu Pak Ucok lebih memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan supplier tahu terbaik terhadap UMKM Tahu Crispy. Jadi dapat ditentukan pemilihan supplier yang tepat sesuai kriteria, yaitu terdapat pada supplier A, yaitu tahu Pak Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Erofilatika SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan dayanya kita dapat membuat video presentasi untuk memenuhi tugas perkuliahan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berusaha mengerjakan tugas ini dan hasilnya dengan maksimal, dan saat ini kami akan memaparkan dan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan supplier. Di sini analisis kita yaitu mengambil pemilihan supplier tahu terbaik terhadap UMKM Tahu Crispy. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu dari saya Devin Dalia dengan NIM 245, ada Irfan Basori dengan NIM 220, ada Afikur Rahma Awalia dengan NIM 223, dan ada Trilistiana dengan NIM 231. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengapa kita harus memilih supplier tahu crispy. Pembahasan yang selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan bahan baku, supplier, dan kriteria apa saja dalam pemilihan supplier. Setelah itu kita akan menganalisis atau memberitahukan hasil dalam perhitungan bagaimana cara untuk memilih supplier terbaik. Sebelumnya untuk pengertian yang pertama akan dijelaskan oleh Irfan Basori.